Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Bapak harap dalam keadaan yang sehat dan baik. Ya, kembali lagi dengan Pak Jos, Pak Roni Sihombing. Hari ini kita akan kembali membahas materi di PJOK. Nah, materi kelas berapa yang akan kita pelajari anak-anak? Nah, ini dia. PJOK kelas 3 SD dengan Bapak Pak Roni Sihombing atau Pak Jos. Nah, Bapak harap kamu tetap fokus di dalam mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, dan kamu ketika mengamati video prakteknya bisa kamu amati dengan baik sehingga kamu bisa mengerti tentang materi kita ini dan kamu bisa praktekkan. Nah, kita mulai anak-anak ya. Ya, kita masuk di tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan. Lalu kita masuk ke subtema yang ketiga, nah, menyayangi tumbuhan. Nah, materi yang kita pelajari adalah kombinasi gerak memutar dan menekuk, lalu bermain tapak gunung. Oke, jelas ya nak? Gerak memutar, menekuk, dan bermain tapak gunung. Itulah materi kita. Nah, seperti biasa ada 2 kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Kompetensi dasar pengetahuan 32 dan kompetensi dasar keterampilan 42. Setelah itu nak, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan memutar dan menekuk dalam permainan sederhana dengan benar. Lalu siswa dapat mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan memutar dan menekuk dalam permainan sederhana dengan benar. Yang berikutnya, siswa dapat menjelaskan prosedur permainan tapak gunung dengan benar, dan siswa dapat mempraktekkan prosedur permainan tapak gunung dengan benar. Oke, cukup jelas anak-anak ya, bisa dijelaskan dan bisa dipraktekkan. Ada materi memutar, menekuk, dan bermain tapak gunung. Oke, kita lanjut. Aktivitas pembelajaran yang akan kita pelajari saat ini adalah anak, yaitu ada 3. Gerak memutar, gerak menekuk, dan bermain tapak gunung. Nah, dalam gerak memutar dan menekuk ini, bagian tubuh mana yang akan kita putar atau kita tekuk? Nah, kamu perhatikan nanti penyampaian materi Bapak ini dan prakteknya. Dan bermain tapak gunung itu seperti apa? Oke, kita mulai satu persatu anak-anak. Bapak harap kamu tetap fokus mendengarkan dan mengamati apa yang Bapak praktekkan. Oke, yang pertama anak-anak, gerak memutar. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bagian tubuh mana yang akan kita putar? Yang pertama adalah memutar kepala ke kanan dan ke kiri. Lalu memutar kepala setengah putaran ke kanan dan ke kiri. Lalu memutar tangan. Lalu memutar pinggang. Yang terakhir memutar tumit. Gerak memutar ini anak-anak berhubungan dengan persendian dalam tubuh kita. Ya, kepala. Ya, di sini kan ada otot leher kita ya anak ya. Bisa kita putar setengah putaran. Tidak boleh satu putaran penuh ya, setengah putaran. Lalu ada memutar tangan nanti, berarti di persendian tangan kita. Lalu pinggang. Lalu memutar tumit. Nah, kita bahas satu persatu anak-anak. Kita mulai dari memutar kepala ke kanan dan ke kiri. Oke. Nah, di sini pelaksanaannya anak-anak berdiri ya, tegak dengan kaki dibuka selebar bahu ya. Lalu kita putar kepala kita ke kanan dan ke kiri. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Ini dia, kamu perhatikan. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua, memutar kepala setengah putaran ke kanan dan ke kiri. Oke, pelaksanaan anak-anak hampir mirip dengan yang pertama tadi ya. Kamu tetap berdiri tegak ya, kaki buka selebar bahu, kedua tangan sekarang di pinggang. Nah, kepalamu bisa kamu putar setengah putaran ke kanan ataupun ke kiri. Oke? Nah, bagaimana pelaksanaannya? Kamu perhatikan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Yang berikutnya, memutar tangan. Nah, inilah gerakan memutar tangan yang akan kita lakukan dengan posisi badan berdiri tegak, kaki buka selebar bahu, dan kedua tangan direntangkan. Lalu kita lakukan putaran. Oke ya. Bagaimana pelaksanaannya anak-anak? Kamu perhatikan video ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8. Oke, sekarang kita masuk ke dalam memutar pinggang. Nah, perhatikan cara memutar pinggangnya anak-anak. Tetap dengan posisi berdiri, kaki buka selebar bahu, tangan di pinggang, dan kita putar pinggang kita ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Oke, perhatikan cara prakteknya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir memutar tumit kaki. Nah, posisi berdiri, tumit ya. Di sini ujung kaki yang menyentuh lantai, lalu kita putar tumit kita ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi tentang pergelangan di bagian tubuh kita. Ya, di sini tumit ya. Berarti di pergelangan kaki kita melakukan putaran. Bagaimana pelaksanaannya? Kamu perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke anak-anak, kita langsung masuk ke gerak menekuk. Tadi kita sudah selesai gerakan memutar, sekarang kita menekuk. Bagian tubuh mana yang akan kita tekuk? Yang pertama, menekuk kaki kiri diletakkan di depan dada. Lalu menekuk kaki kanan diletakkan di depan dada. Menekuk kaki kiri diletakkan di belakang. Lalu menekuk kaki kanan diletakkan di belakang. Cukup jelas ya anak ya, kaki kiri di depan dada, kanan di depan dada, kiri di belakang, dan kanan di belakang. Kita bahas satu persatu anak-anak. Nah, yang pertama menekuk kaki kiri dan diletakkan di depan dada. Iya, di sini dia. Nah, namun pelaksanaannya sebenarnya harus rapat ya nak, harus bisa kita rapatkan ke dada. Berarti di situ kita sudah bisa melakukan gerakan menekuk dengan baik. Ya, dengan posisi berdiri, kaki kiri kita angkat, lalu kita dorong dia dengan kedua tangan, kita lekatkan ke dada. Pelaksanaan seperti apa? Kamu perhatikan ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua, gerakan menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada. Ya, sama seperti gerakan kiri tadi anak. Pelaksanaannya sama, berdiri, lalu kaki kanan kita tekuk, lalu kita dorong dengan kedua telapak tangan kita mengarah ke dada atau menempel ke dada. Pelaksanaannya seperti apa? Ini dia. Yang ketiga, menekuk kaki kiri dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ketiga, menekuk kaki kiri dan diletakkan di belakang. Nah, sekarang kita lipat ke belakang anak-anak. Berarti tumit kita itu bisa menyentuh bagian belakang kita, bokong atau pantat kita. Nah, kaki kanan bisa memegang bola atau tangan kanan bisa memegang bola atau tangan kiri memegang tangan kanan bisa memegang kaki kita ataupun tangan kiri kita. Ya, kita rapatkan ke bagian belakang kita. Pelaksanaannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang keempat, menekuk kaki kanan dan diletakkan di belakang. Sama seperti kaki kiri tadi, sekarang kanan kita lipat ke belakang, kita tekuk, lalu kita rapatkan ke bagian belakang kita dengan dorongan tangan. Oke, pelaksanaannya ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bermain tapak gunung. Oke, di situ adalah bermain tapak gunung ya anak-anak. Mungkin tidak terlihat tulisannya. Oh ya. Nah, ini dia bermain tapak gunung anak-anak. Jadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9. Ada 9. Oke. Loh, kok ada keramik ya? Atau potongan-potongan lempeng kecil ya? Nah, bagaimana nak? Kira-kira kamu sudah mengerti tentang permainan ini? Ya, permainan ini disebut juga kadang permain engklek ya nak. Nah, jadi pelaksanaannya seperti apa? Kamu dengarkan ataupun kamu lihat ini. Bermain tapak gunung. Yang pertama, buatlah kotak seperti di samping. Oke anak-anak, kamu buat kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan posisi bentuk seperti ini. Siapkan gacok. Gacok itu yang di atas itu nak, yang ada keramik atau lempengan tipis ya. Itu adalah namanya gacok. Berupa lempengan tipis yang dapat terbuat dari keramik atau bahan ceper. Lalu lakukan sweet untuk menentukan giliran. Artinya nak, siapa yang duluan bermain itu sweet ya. Lalu bermain tapak gunung sesuai aturan permainan. Nah, sekarang bagaimana kira-kira peraturan dari bermain tapak gunung ini? Nah, bisa kamu lihat ini anak-anak. Beberapa anak sedang melakukan bermain tapak gunung. Oke, aturan permainannya. Cara bermain tapak gunung yang pertama, lemparkan gacok. Paham anak? Kita lemparkan gacok. Kotak yang terdapat gacok tidak boleh diinjak. Jadi kalau kita mulai dari awal, berarti kita mulai dari angka 1. Nah, gacok kita di angka 1 tidak boleh kita injak ya nak. Berarti kita langsung ke angka 2 dan 3. Nah, setelah itu melompati dengan satu kaki ya. Di kotak yang bersebelahan, pemain meletakkan kedua kakinya. Nah, jadi anak-anak kita melompat dengan satu kaki, namun ada kotak nanti bersebelahan, itu kaki kita sama-sama menyentuh lantai ataupun nomor ya. Lalu mengambil gacok pada saat akan kembali ke kotak awal. Nah, tadi gacoknya di angka 1. Setelah nyampe ke angka 9, kita kembali mau ke angka 1. Di angka 1 itu gacoknya kita ambil kembali. Nah, permainan diulang ke kotak kedua, ketiga sampai seluruh kotak selesai dilempari gacok. Setelah selesai kotak pertama, gacoknya kamu ambil, lanjut kotak kedua, kamu ambil lagi gacoknya, kotak ketiga, kotak 4 dan seterusnya. Peraturannya sama tadi, tidak boleh memijak yang kotak yang ada gacoknya. Nah, setelah itu gacok yang dilempar harus tetap di dalam kotak, tidak boleh keluar atau mengenai garis tepi. Jadi ketika kita melemparkan gacok itu, nah mungkin yang agak susah melempar ke angka 9 kan. Nah, ketika kita lempar tidak boleh gacoknya keluar dari kotak ataupun mengenai garis tepi. Oke. Nah, kira-kira bagaimana untuk permainan gacok ini? Kamu perhatikan videonya nih.
Oke, yang berikutnya anak-anak masih tetap di permainan ininya, permainan tapak gunung. Yang ketujuh, apabila pemain yang menyelesaikan satu putaran, maka pemain tersebut berhak mendapatkan rumah di salah satu kotak. Nah, cukup jelas ya anak-anak. Kalau kamu sudah sampai di angka 9 tadi, kamu kembali ke awal dan kamu berhak mengambil satu rumah per kotak dengan cara kamu berdiri di membelakangi kotak, lalu melemparkan gacok pada kotak yang diinginkan atau dituju, ya. Nah, yang nomor 8 itu, nah, cara mendapatkan rumah berdiri membelakangi kotak lalu melempar gacok pada kotak yang diinginkan atau dituju. Yang ke-9, apabila gacok yang dilempar tepat masuk ke kotak, maka kotak tersebut menjadi milik sendiri. Nah, itu dia permainannya, nak. Jadi kotak-kotak itu bisa kita kuasai kalau kita bisa melemparkan gacok itu tepat ke sasaran. Namun kita bisa mengambil kotak tersebut kita miliki setelah kita selesai bermain tapak gunungnya sampai ke angka 9. Nah, lalu permainan selesai, keseluruhan kotak dimiliki oleh para pemain. Nah, permainan selesai kalau sudah semua kotak itu dimiliki oleh pemain. Nah, bagaimana cara mengambil rumah di dalam permainan tapak gunung ini, kamu perhatikan. Oke Nana, demikian materi kita untuk hari ini ya. Bapak harap kamu bisa mengerti tentang gerakan-gerakan memutar tadi, memutar kepala, memutar tangan, memutar pinggang, lalu gerakan menekuk kaki di depan, lalu menekuk kaki ke belakang, lalu bermain tapak gunung. Bermain tapak gunung tadi kita melemparkan gacok ke arah tertentu, ke nomor pertama, dan gacok tidak boleh kita sentuh atau kita pijak kotak yang memiliki gacok. Kita langkahkan terus sampai ke angka 9, gacoknya sampai ke angka 9, lalu kita kembali lagi ke angka awal dan kita akan mengambil rumah. Cara mengambil rumahnya tadi sudah cukup jelas anak-anak ya. Mengambil rumah kita ambil dengan melemparkan gacok ke belakang. Permainan selesai apabila kotak semua sudah dikuasai oleh pemain. Jadi Bapak harap kamu tetaplah semangat belajar anak-anak ya, tetap semangat belajar dan juga tetaplah menjaga kesehatan dan tetap berolahraga untuk menjaga imun tubuhmu tetap baik. Oke anak, demikian materi kita. Bapak harap kamu mengerti, nah, dan kamu bisa coba-coba di rumah untuk praktekkannya. Kita berjumpa lagi di lain pertemuan masih dengan Pak Jos untuk membahas materi-materi di PJOK yang lain. Selamat pagi semuanya, dadah.